Kenapa Indonesia sulit maju? Pemerintahnya atau rakyatnya? Pertanyaan ini sebenarnya sudah lama bergema di ruang-ruang diskusi, dari warung kopi hingga ruang akademik. Kenapa Indonesia sulit maju? Sebagian orang menunjuk pemerintah sebagai biang masalah, korupsi, kebijakan yang tidak konsisten, birokrasi yang berbelit-belit. Sebagian lagi menyalahkan rakyatnya, malas, tidak disiplin, mental instan. Namun jika kita berani jujur melihat cermin sejarah, jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu. Keduanya seringkali berada dalam lingkaran yang sama. Negara ini kadang terasa seperti sebuah mobil tua di tanjakan curam. Mesinnya tersendat karena sopirnya tidak piawai mengemudi. Sementara para penumpangnya duduk santai di dalam mobil, berharap kendaraan itu tetap melaju tanpa perlu mereka turun ke jalan dan ikut mendorong. Padahal, sebuah bangsa tidak pernah maju hanya karena satu pihak bekerja. Kemajuan selalu lahir dari pertemuan antara kepemimpinan yang jujur dan masyarakat yang tersadarkan. Mari kita mulai dari sisi kekuasaan. Dalam banyak periode sejarahnya, Indonesia terlalu sering dipimpin oleh rezim yang lebih sibuk menjaga citra dibanding memperbaiki akar persoalan. Birokrasi tumbuh semakin gemuk, aturan semakin kompleks. Namun pelayanan publik tidak selalu semakin baik. Negara sering terlihat megah di permukaan. Jalan tol baru diresmikan. Gedung pemerintahan berdiri tinggi, proyek besar diumumkan dengan penuh seremoni. Namun pada saat yang sama, hal-hal yang paling mendasar bagi kehidupan rakyat, transportasi publik yang layak, akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang manusiawi, masih berjalan tertatih-tatih. Korupsi pun masih menjadi bayang-bayang panjang yang belum benar-benar sirna. Ia bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi telah berubah menjadi penyakit struktural yang merusak kepercayaan publik. Dari tingkat pusat hingga daerah, praktik penyalahgunaan kekuasaan sering muncul dengan wajah yang berbeda-beda. Kadang dalam bentuk proyek fiktif, kadang dalam bentuk suap yang dibungkus bahasa halus, uang terima kasih. Ironisnya, pemberantasan korupsi seringkali berubah menjadi drama publik. Penangkapan pejabat disiarkan luas, menjadi tontonan nasional. Namun setelah sorotan kamera meredup, sistem yang melahirkan korupsi itu sendiri seringkali tetap tidak berubah. Padahal negara seharusnya menjadi motor perubahan. Ia harus mempermudah rakyat untuk hidup jujur dan produktif, bukan justru membuat jalan kejujuran terasa lebih sulit daripada jalan pintas. Namun menyalahkan pemerintah saja juga tidak cukup. Sebuah negara pada akhirnya adalah cerminan dari masyarakatnya sendiri. Budaya, mentalitas, dan kebiasaan sehari-hari rakyatnya juga ikut menentukan arah perjalanan bangsa. Di banyak ruang kehidupan, kita masih melihat mentalitas instan yang cukup kuat. Banyak orang ingin hasil besar, tetapi tidak selalu siap menjalani proses panjang yang menuntut kesabaran dan disiplin. Fenomena mental gratisan juga sering muncul. Bantuan sosial memang penting bagi mereka yang benar membutuhkan, namun dalam praktiknya tidak jarang menjadi objek perebutan, bahkan oleh mereka yang sebenarnya mampu. Di sisi lain, keluhan di media sosial sering lebih ramai daripada tindakan nyata di lapangan. Budaya santai, yang dalam kadar tertentu sebenarnya bisa menjadi kekuatan budaya, kadang berubah menjadi sikap permisif terhadap ketidakdisiplinan. Terlambat dianggap wajar, janji sering dianggap sekadar formalitas, aturan dilihat sebagai sesuatu yang boleh dinegosiasikan. Lihat saja kehidupan di jalan raya. Lampu merah diterobos, helm dipakai asal-asalan, aturan lalu lintas dilanggar selama tidak ada polisi yang melihat, aman. Fenomena kecil ini sebenarnya menyimpan makna besar. Banyak dari kita masih mematuhi aturan bukan karena kesadaran, tetapi karena takut dihukum. Padahal negara maju berdiri di atas kesadaran kolektif bahwa aturan dibuat untuk melindungi semua orang. Ada satu fenomena lain yang cukup menarik dalam kehidupan sosial kita. Kecintaan yang besar terhadap simbol. Simbol status, simbol kehormatan, simbol kemewahan. Banyak keluarga rela berutang demi pesta pernikahan yang megah, tetapi merasa berat menabung untuk pendidikan anak. Rumah harus terlihat besar dan indah di luar, meskipun di dalamnya penuh tekanan ekonomi. Gaya hidup konsumtif seringkali lebih penting daripada investasi jangka panjang. Ironisnya, fenomena ini tidak hanya terjadi di level masyarakat. Di level negara pun simbol seringkali lebih diprioritaskan daripada substansi. Gedung tinggi dibangun untuk menunjukkan kemajuan. Seremoni besar diadakan untuk menunjukkan keberhasilan.
Namun kemajuan sejati tidak selalu tampak dalam kemegahan. Ia sering lahir dari hal-hal yang jauh lebih sunyi. Sistem pendidikan yang kuat, birokrasi yang bersih, masyarakat yang disiplin, dan pemimpin yang berani hidup sederhana. Negara mogok karena sopir dan penumpang sama-sama lalai. Bayangkan sebuah mobil tua yang sedang mencoba menanjak di jalan panjang sejarah. Mesinnya tersendat, rodanya berderit, dan kendaraan itu seolah berhenti di tengah jalan. Sebagian orang menunjuk sopirnya, pengemudinya tidak becus. Sebagian lain menunjuk penumpangnya, penumpangnya malas membantu. Namun kebenaran seringkali lebih jujur daripada dua tuduhan itu. Negara ini kadang terasa macet bukan hanya karena sopirnya buruk, tetapi juga karena penumpangnya enggan turun untuk mendorong bersama. Pemerintah sibuk menjaga wibawa kekuasaan, sementara rakyat sibuk menjaga gengsi sosial. Sementara kemajuan sebuah bangsa tidak pernah lahir dari dua hal itu. Kemajuan lahir dari kerja keras bersama, dari kepemimpinan yang jujur dan masyarakat yang sadar. Tanpa itu, negara hanya akan berjalan di tempat, seperti kendaraan besar yang kehabisan tenaga di tengah tanjakan zaman. Masalahnya bukan sekadar kesalahan individu, tetapi kebiasaan kolektif mencari jalan pintas. Sebagian pejabat mencari jalan pintas melalui korupsi, manipulasi proyek, atau kekuasaan yang dipakai untuk memperkaya diri. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga tergoda jalan pintas yang berbeda bentuknya. Mental instan, ingin hasil besar tanpa proses panjang. Pejabat ingin kaya tanpa membangun sistem yang sehat. Sementara rakyat ingin sejahtera tanpa membangun disiplin dan produktivitas. Ketika dua mentalitas ini saling bertemu, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan kebuntuan. Negara besar ini akhirnya seperti kendaraan yang terjebak dalam lumpur, roda terus berputar, tetapi tidak benar-benar bergerak ke depan. Indonesia hari ini sebenarnya berdiri di sebuah persimpangan yang sunyi namun menentukan. Di satu sisi, bangsa ini bisa terus berjalan di jalur lama. Jalur simbol, pencitraan, dan kebiasaan lama yang terasa nyaman. Pemerintah tetap berwibawa di atas podium pidato. Rakyat tetap santai dalam kebiasaan sehari-hari. Namun jalan ini hampir pasti membawa kita pada satu hasil yang sama. Bangsa besar dengan potensi besar, tetapi kontribusi terhadap dunia, masih tertinggal oleh kedisiplinan bangsa lain. Di sisi lain, ada jalan yang jauh lebih berat, tetapi jauh lebih jujur. Jalan perubahan. Apa yang harus berubah? Perubahan pertama harus dimulai dari negara. Pemerintah perlu berani melakukan evaluasi yang jujur terhadap dirinya sendiri. Bukan sekadar membangun proyek besar yang terlihat megah di kamera, tetapi memperbaiki hal-hal mendasar yang menyentuh kehidupan rakyat. Layanan publik yang manusiawi. Pendidikan yang benar-benar membangun kualitas manusia, kesehatan yang dapat diakses semua lapisan masyarakat. Rakyat tidak membutuhkan pidato yang indah, mereka membutuhkan sistem yang bekerja, namun perubahan tidak bisa berhenti di sana, rakyat juga harus berani berubah. Disiplin harus menjadi kebiasaan baru. Kerja keras harus menjadi budaya. Kejujuran harus menjadi standar sosial. Mengkritik pemerintah memang penting dalam demokrasi. Namun perubahan bangsa tidak akan terjadi jika kritik tidak diikuti dengan perubahan nyata. Pemerintah dan rakyat bukanlah dua entitas yang terpisah. Pemerintah lahir dari rakyat, dan rakyat dibentuk oleh sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Keduanya seperti dua cermin yang saling memantulkan bayangan yang sama. Ketika pejabat sibuk dengan proyek pencitraan, sementara rakyat sibuk mengejar gengsi sosial, keduanya tanpa sadar sedang membangun dunia yang penuh ilusi. Di tingkat elit, ilusi itu berupa jargon politik, gedung megah, dan seremoni yang mewah. Di tingkat masyarakat, ilusi itu hadir dalam bentuk status sosial, pesta besar, dan gaya hidup yang sering melampaui kemampuan. Keduanya saling menopang, keduanya saling membohongi. Dan tanpa disadari, keduanya sama-sama menjauhkan bangsa ini dari kemajuan yang sejati. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan lagi, siapa yang salah, pemerintah atau rakyat? Tetapi, apakah semua ini berani berubah? Karena sejarah menunjukkan satu hal sederhana namun pahit, tidak ada bangsa yang bisa maju hanya dengan menyalahkan pihak lain. Kemajuan selalu dimulai dari keberanian melihat diri sendiri. Perubahan besar sebuah bangsa selalu berawal dari kesadaran kecil yang tumbuh di dalam hati setiap warganya. Seperti kata pepatah lama yang sering kita dengar namun jarang kita renungkan.
Jika ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah karakter manusia yang hidup di dalamnya.